Halo, salam jumpa pemirsa, Kilas Info Siang kembali hadir bersama saya Luis Ayu. Pemirsa, perumahan Pondok Gede Permai yang merupakan satu dari sekian titik banjir yang terjadi di Kota Bekasi dan sekitarnya, terpantau surut oleh genangan banjir yang sebelumnya mencapai 3-4 meter. Dan saat ini masyarakat di perumahan Pondok Gede Permai tengah melakukan pemilahan dan pembersihan sisa-sisa tumpukan dari sampah dan lumpur dari hasil genangan banjir. Lalu bagaimana nasib masyarakat di titik banjir perumahan Pondok Gede Permai Bekasi ini? Berikut laporan dari tim liputan Sinpo TV, Max Munte dan juru kamera Azizul Aldi. Ya pemirsa, beginilah kondisi yang ada tepatnya di perumahan Pondok Gede Permai yang ada di Kota Bekasi, di mana kondisi genangan saat ini itu sudah terpantau surut dengan situasi masyarakat kini tengah melakukan beberes-beres rumah ataupun melakukan bersih-bersih terkait dengan sisa-sisa dari genangan banjir seperti lumpur dan juga air yang masih menggenangi beberapa kawasan ataupun beberapa rumah-rumah yang ada di perumahan Pondok Gede Permai ini. Dan di tempat ini, di mana di titik saya sekarang lagi meliput, itu merupakan ruas ataupun blok dari RT 4 RW 10 dari perumahan Pondok Gede Permai, di mana dari layar kaca Anda bisa Anda lihat bahwa terkait dengan situasi terkini dari rumah yang ada di sini itu masih melakukan beberes-beres ataupun masih beberapa rumah yang ada di sini itu masih terpantau digenangi ataupun oleh masih tersisa-sisa surut-surut dari lumpur hasil genangan banjir yang terjadi pada kemarin subuh hingga satu hari. Jika saya bisa menunjukkan, jika saya ke sana adalah kondisi ataupun genangan banjir yang tingginya mencapai 3 meter, di mana sejumlah rumah-rumah yang ada di sini itu digenangi ataupun tenggelam oleh akibat genangan banjir yang ada ataupun yang terjadi di titik banjir di Kota Bekasi, tepatnya di perumahan Pondok Gede Permai, Jatirasa, Kecamatan Jatiasi, Jawa Barat. Dan jika ini bisa dilihat bahwa ada beberapa rumah yang terpantau sudah dibersihkan ataupun sudah terpantau, kami lihat bahwa sudah melakukan beres-beres seperti yang melalui kaca yang Anda sedang saksikan ini. Ruas ataupun blok yang di RT 10 ini sih digenangi beberapa lumpur dan juga masih banyaknya tumpukan-tumpukan sampah yang menggenangi ataupun mendiami dari ruas yang titik ini, pemirsa. Dan terpantau juga dari masyarakat yang ada di RT ataupun di blok dari perumahan Pondok Gede Permai ini tengah melakukan beres-beres. Ini tadi kami juga mendapat informasi dari masyarakat setempat bahwa kondisi dari beres-beres ini mereka sudah lakukan sejak surutnya genangan banjir yang ada di titik banjir perumahan Pondok Gede Permai ini. Dan sebelumnya pemirsa, jika kita bisa jika kami memberikan informasi bahwa tinggi dari titik banjir yang ada di lokasi perumahan Pondok Gede Permai ini itu mencapai rata-rata 3 meter, di mana ini titik banjir yang ada di perumahan ini merupakan salah satu dari banyaknya titik terparah kondisi banjir yang melanda Kota Bekasi dan sekitarnya, pemirsa. Dan jika lensa kamera kami menyoroti bahwa saat ini warga-warga ataupun masyarakat yang ada di beberapa rumah di saat ini tengah melakukan restorasi ataupun pembersihan dari dalam rumah mereka langsung keluar agar dapat masih menyelamatkan barang-barang berharga seperti kasur dan juga beberapa alat-alat berharga lainnya. Dan saat ini untuk melihat ataupun mencari tahu bagaimana proses bersih-bersih yang dilakukan oleh warga setempat, kita langsung bertanya saja kepada salah satu sini. Halo Ibu, selamat siang, boleh masuk Ibu? Iya, izin. Astagfirullah. Iya, Ibu, selamat siang. Bu. Nggak apa-apa. Gimana Ibu? Paling ini Bu, terkait dengan, boleh namanya siapa Ibu? Ibu Hamzir. Ibu Hamzir. Bu, Malu ini, kah?
Gak apa-apa Saki. Nggak apa-apa. Sebelumnya saya minta maaf mengganggu istirahatnya. Ibu, terkait dengan proses bersih-bersih yang ada di blok ini dari perumahan Pondok Gede Permai ini udah dilakukan sejak kapan Ibu? Tadi pagi mulai. Sejak pukul berapa seperti itu? Saya stopnya mulainya jam 7 tadi. Jam 7. Dan ini proses pembersihan ini kan dilakukan jam 7 pagi Bu. Ini apakah sudah ada berpindah dari pengungsian langsung beres-beres menyelamatkan barang-barang atau seperti itu? Kita nggak ngungsi, kita di rumah. Oh, di rumah saja? Kita nggak ngungsi, kebetulan lantai 2 masih aman gitu. Jadi kita nggak pindah. Oke, kalau untuk kondisi di lantai satunya boleh masuk ke dalam mungkin Bu untuk melihat Boleh, itu bagaimana? udah dibersihkan tapi belum disiram air, boleh silakan. Boleh masuk. Mungkin Ibu kita boleh bersama nih Bu Ayo. terkait dengan kondisinya seperti apa? Berarti ini Ibu di lantai satu ini itu di lantai satu ini seluruh dari ruangan di sini terendam banjir Bu. Ini bahkan lantai 2 terendam sebetis ya. Sebetis. Ya, tapi ada bagian yang aman, ada yang bagian bangunan lama terendam satu betis. Kalau bangunan sebelah ini bangunan baru, alhamdulillah 5 cm lagi dari ini. Berarti Ibu terkait ini Ibu berarti selama kemarin satu harian penuh berada di lantai 2 atau masih ada bermobilisasi ke posko? Kita nggak keluar ke posko, nggak. Oh, nggak keluar? Nggak, kita di sini terus dari mulai air naiknya yang apa namanya, yang bisa penuh itu sekitar jam 5 pagi. Oke. Kalau ibu sendiri mendapat informasi kayak wah banjir ini Oh itu dari ada komunitas peduli banjir, itu ada komunitas, ada KP2C namanya. Berarti kalau dari ibu sendiri yang ada di rumah ini langsung ketika tahu ini banjir dan langsung mengguyur ini langsung naik ke atas atau kita mengumpulkan barang-barang dulu. Kita ada tengah waktu ya sekitar 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Berarti ketika banjir proses 4 sampai 5 jam itu udah beres di sini, barang-barangnya sekiranya perlu kita angkut, udah kita angkut. Oke. Nah, kalau kayak gini kan nggak bisa kita angkut kan? Ya, udah dibiarkan aja. Kayak bahan-bahan makanan untuk kan itu kan seharian penuh Bu. Di mana kan kita lagi puasa ini. Kalau dari ibu sendiri itu di mana? Saya kebetulan masih ada stok di rumah, jadi mau masak sendiri. Oh, masak sendiri. Ya, bikin kompor darurat di teras atas. Oh, berarti ada kompor darurat gitu? Ada. Oke. Saya kebetulan ya ada stok makanan. Kalau di rumah sendiri, di rumah ini sendiri itu ada berapa orang Bu yang tinggal? Yang kemarin ada 5 orang. 5 orang. 2 balita, 3 dewasa. 2 balita, 3 dewasa. Iya. Kalau yang untuk kondisi dari 2 balita sekarang itu gimana Bu? Setelah pasca banjir? Alhamdulillah sehat. Berarti dari sisi Masih di atas. Masih di atas semua berarti. Mas. Tidak ada yang tidak ada yang Tidak ada yang mengungsi. Pindahkan ke Iya, posko. enggak ada. Semua di sini. Iya. Berarti semua yang ada di rumah ini tetap bakal terus ada di lantai 2 atau mungkin ketika stok habis atau Kayaknya tetap ada di lantai 2 karena kita alhamdulillah ada genset. Oh, ada genset. Ya. Oh, oke. Kalau untuk nanti kalau seminggu ini setelah selesai ibu bagaimana? Apakah pindah ke daerah dulu atau bagaimana? Enggak lama. Di sini, tetap di sini. Kita bebenah. Ya, ini kan masih banyak yang belum beres. Harus dibersihkan, masih banyak lumpur-lumpur kan. Kita cuma ngeluarin ini aja ya. Oh, oke. Sebisanya kita. Mari kita sedikit keluar Bu. Saya agak licin soalnya takut agak berbahaya sedikit. Ya, takut. Oh, berarti kalau kemarin waktu banjir itu sampai setinggi itu berarti? Ya, sampai setinggi itu dan nyentuh itu dah. Menyentuh itu? Jadi lantai atas itu yang nggak tersentuh itu ada sekitar 5 cm. 5 cm? 5 cm dari bangunan baru ya. Okay. Kalau bangunan lama selutut. Itu bagian dapur. Ibu kan ada lampu dapurnya di atas sekarang. Jadi kerendam banjir itu selutut. Berarti ibu kan memilih untuk tinggal di sini itu dari bantuan kayak perahu karet, kan melihat ibu. Iya. Apakah mereka mengajak kayak Bu, mari kita ke posko, kita Ada ayo lebih aman, ibu mau turun nggak? Kita bilang nggak usah, soalnya udah beli berturun. Di sana kan maaf ini kanunya itu kan fasilitasnya kalau dia mau tidur juga susah kan karena rame kan, ada anak kecil kan. Oh, berarti mungkin salah satu kendala kenapa ibu memilih di sini Ya, karena kesulitan untuk ya minim itu. pindah dari perahu karet. Dari perahu karet juga kita kan agak repot ya. Turunnya agak repot. Serem kayaknya. Kalau boleh lebih rinci Bu, ibu boleh kisahkan mungkin ketika banjir langkah yang dari
keluarga yang di rumah ini lakukan apa Bu seperti itu kayak tadi kan Ibu menjelaskan? Oh ya, kita ketahuan air naik nih sekian. Misalnya kemarin tuh berapa ratus ya. Udah kayaknya kata Bapak pengaman ini, ayo kita beres-beres. Ini kebetulan kan kita jualan obat. Kita beres-beres semua yang ini udah naikin ke atas. Semuanya waktu sekitar 3 jaman kita beres-beres, 2 jam setengah dah. Kita udah langsung ke atas. Nah ternyata airnya mesti naik terus kan. Naik terus sampai ya lantai atas itu yang bagian bangunan lama itu kayak tangga itu kan itu nyebrang lagi kan, tangga itu lebih tinggi dari tangga itu, ya tangga yang lebih tinggi kan. Jadinya ya kita barang yang tadinya kita taruh dekat tangga kita naikin lagi gitu. Udah itu tuh udah kita ini aja lah, udah pasrah aja lah. Berarti kondisi pasrah itu selama air masih tinggi banget? Iya, tapi kita kan tahu kan karena udah pengalaman kan, kayaknya air itu udah stuck. Kalau udah stuck itu udah kita aman, kita tidur aja udah. Jadi setelah tadi kondisi surut, mungkin kita boleh sedikit turun Bu biar enak. Berarti tadi kondisi setelah airnya sudah surut, itu Ibu langsung melakukan beres-beres seperti itu? Iya, kayaknya beres. Enggak ini soalnya masih jam berapa ya, surutnya tuh dini hari. Kita ini aja dulu, kita sahur dulu. Kalau sahurnya terganggu nggak sih Bu? Alhamdulillah enggak. Masih ada nasi, masih ada lauk, walaupun telur dadar ya. Masih bisa sahur. Alhamdulillah masih terjaga puasa. Bu terima kasih banyak ya, sama-sama. atas infonya. Dan tadi pemirsa terkait dengan situasi yang ada di perumahan Pondok Gede Permai ini, salah satunya yang ada di rumah ini tadi dari Ibu Hamjir menjelaskan bahwa ia memilih untuk tinggal di dalam ataupun di atas rumah yang ada di titik ini untuk menghindari ataupun untuk mengurangi adanya upaya-upaya ataupun untuk memitigasi jikalau nanti adanya banjir susulan dan juga terkait dengan adanya nanti bantuan-bantuan yang akan dikerahkan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jika saya boleh mengajak Anda untuk melihat situasi yang ada di sini itu, ini masyarakat terus melakukan proses beres-beres dan juga melakukan proses bersih-bersih guna untuk mencari ataupun memilah barang-barang mana yang dapat digunakan selama proses pengungsian, baik itu mereka yang ada di rumah maupun mereka yang ada di posko pengungsian milik Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ada tidak jauh dari lokasi titik perumahan dari Pondok Gede Permai ini. Tepatnya ada di atas dari titik ini. Dan dari perumahan Pondok Gede Permai Jakarta, maksud kami dari perumahan Pondok Gede Permai Bekasi Jawa Barat, Max Juru Kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Sinpo TV. Ya, terima kasih reporter Max dan juru kamera Azizul Aldi atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian kilas Sinpo siang kali ini. Tetap saksikan Sinpo TV untuk mengetahui informasi terkini dan teraktual lainnya. Saya Luis Ayu, terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.